teman-teman, kembali lagi dengan Programmer Desa. Kali ini kita akan belajar melakukan pengaturan di WordPress. Pengaturan ini berguna untuk mempermudah kita dalam mengakses WordPress dan menjadikan WordPress kita kelihatan lebih profesional. Pertama, untuk bisa melakukan pengaturan, kita masuk ke Control SAM terlebih dahulu untuk menjalankan server kita. Kita klik Start Apache, kemudian Start MySQL untuk menjalankan database-nya. Oke, setelah berjalan berwarna hijau, selanjutnya kita masuk ke browser untuk mengakses halaman WordPress kita yang ada di lokal. Pertama kita ketikkan localhost, kemudian masukkan alamat dari WordPress kita, yaitu kalau Programmer Desa membuatnya namanya Programmer Desa. Oke, kita tunggu sampai masuk ke halaman WordPress kita. Oke, ini halaman WordPress kita. Kemudian kita masuk ke dashboard dengan mengetikkan alamat wp-admin. Sebelum masuk ke dashboard akan muncul halaman login. Kita masukkan username kita, Programmer Desa, sandinya 0708 kurung buka dolar. Log masuk. Oke, Putra 0708 kurung buka dolar. Semoga benar. Oke, log masuk. Oke, jika username dan password sudah benar, maka kita akan dibawa ke menu, ke halaman dashboard. Untuk melakukan pengaturan, perhatikan di menu sebelah kiri bagian bawah pengaturan. Oke, kita klik menu pengaturan. Menu pengaturan ini terdiri dari pengaturan umum, pengaturan menulis, pengaturan membaca, pengaturan diskusi, pengaturan media, kemudian permaklink dan privasi. Kita mulai dari pengaturan umum. Di pengaturan umum kita bisa mengatur judul situsnya, sudah kita buat di awal, yaitu Programmer Desa. Slogannya kita bisa atur, misalnya berbagi ilmu. Keren, berbagi ilmu itu keren. Kemudian alamat WordPress-nya, karena kita masih di lokal, kita biarkan saja. Nanti kalau kita sudah upload ke web server online, maka kita harus ganti. Kemudian alamat emailnya, kita bisa menambahkan keanggotaan. Jika kita ingin menambahkan keanggotaan, kita bisa klik setiap orang dapat mendaftar. Peran pelanggan baru, pengguna baru, misalnya pelanggan atau kontributor. Oke, bahasa di situs bahasa Indonesia, zona waktunya. Karena saya di Bali, kita UTC +8 atau teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan waktu teman-teman. Oke, kemudian ini format tanggalnya, mau formatnya 24 November 2020 atau 2020 11/24, terserah teman-teman. Kemudian waktunya kita bikin 24 jam atau kita buat 24 jam. Oke, minggu dimulai dari minggu atau Senin, terserah teman-teman. Kita mulai Senin. Kemudian setelah teman-teman selesai melakukan perubahan di pengaturan, kita simpan perubahan. Oke,
Kita lihat hasilnya, kunjungi situs. Oke. Kita tadi menambah moto, sudah muncul di sini, kemudian jamnya sudah berubah. Oke. Kita kembali lagi ke dashboard. Kita masuk ke pengaturan. Kembali kita atur. Berikutnya kita atur menulis. Oke. Di pengaturan penulisan ini kita bisa mengatur kategori post standar, oke. Kemudian format postnya bawaannya standar, mau sampingan, mau chat, galeri, gambar, kutipan, status, video, suara. Kita bikin standar saja. Atau teman-teman mau membuat galeri, kita atur galeri atau gambar. Kita klik standar saja. Kemudian penggunaan editornya, kita sudah menggunakan Classic Editor atau Block Editor. Kemudian izin penggunaan untuk beralih ke editor demi keamanan, kita klik tidak. Kemudian mempost via email. Kita bisa melakukan posting melalui email dengan memasukkan alamat email kita. Kemudian nama lognya Sandi. Kemudian kategorinya kita bisa abaikan. Atau teman-teman juga bisa membuat kategorinya. Dan ini teman-teman bisa langsung mengirimkan email ke WordPress kita, dan teman-teman email itu akan langsung diposting oleh WordPress. Oke, itu di pengaturan menulis. Kemudian kita simpan perubahan. Selanjutnya kita masuk di pengaturan membaca. Oke, pengaturan membaca mengatur tentang tampilan beranda, yaitu beranda halaman depan akan menampilkan post-post baru. Oke, itu sudah cocok. Atau teman-teman juga bisa mengatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya berandanya kita mau tampilkan bahasa pemrograman. Oke, halaman postnya Java. Jadinya teman-teman bisa menyesuaikan halaman mana yang ingin ditampilkan di halaman depan. Oke, kita pilih post baru saja. Kemudian kita juga bisa mengatur jumlah posting yang ditampilkan di halaman. Ini 10 post. Jika kita merasa terlalu banyak, kita bisa tampilkan 5 post. Kemudian kita juga bisa mengatur objek gambar yang ditampilkan berdasarkan yang paling baru. Bisa 10 gambar ya, kita ganti jadi 5. Oke, untuk setiap post dalam feed sertakan teks menu penuh. Kita pilih ringkasan saja. Ketampakan di mesin pencari. Halangi mesin pencari mengindeks situs ini. Jika kita tidak ingin terindeks di Google, kita bisa centang ini. Tapi sebaiknya memang kita membuat posting untuk bisa dicari di mesin pencari. Oke, kita simpan perubahan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan diskusi. Diskusi ini komentar. Pengaturannya, teman-teman bisa mengatur notifikasi jika ada yang menulis di blog kita, kirim notifikasi. Kemudian mengizinkan notifikasi tautan dari blog lain, atau bolak-balik, ping balik dan lacak balik pada artikel yang baru. Oke, izinkan orang mengirimkan komentar ke artikel yang baru. Oke, kita centang. Kemudian kita bisa pengaturan lainnya. Penulisan komentar harus menuliskan nama dan email. Oke, boleh kita centang. Pengguna harus daftar. Jika teman-teman ingin setiap yang berkomentar harus mendaftar, teman-teman bisa mengklik ini.
Kemudian secara otomatis menutup komentar artikel setelah kita membatasi jumlah komentar, misalnya 5 hari penerbitan, atau ya 5 hari, 8 hari, teman-teman bisa mengatur. Tampilkan kotak centang komentar untuk mengaktifkan cookie penulis. Boleh aktifkan komentar berulir, disarankan dalam 5 tingkat. Misalnya 4 tingkat. Bagi komentar dalam halaman 50 komentar. Misalnya ini kita centang terlalu banyak, kita bisa atur 20 halaman. Kemudian kirim email pada saya setiap kali seseorang mengirim komentar. Sebuah komentar ditahan moderasi. Ini untuk pemberitahuan ke kita. Kemudian sebelum muncul komentar, kita harus menyetujui terlebih dahulu. Kemudian komentar harus disetujui secara manual. Kita centang penulis komentar harus mempunyai moderasi komentarnya. Kita bisa memasukkan warning apa saja. Kita tampilkan avatar, kemudian ratingnya pemirsa, avatar standar, orang misterius, atau kita masukkan ikonnya. Kemudian simpan perubahan. Ini untuk komentar atau diskusi. Kemudian pengaturan media. Ini untuk pengaturan gambar pada WordPress. Ukuran miniatur, ukuran kecilnya 150 x 150, kemudian ukuran sedangnya 300 x 300, ukuran besarnya 1024 x 1024. Teman-teman bisa mengatur ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman, menyesuaikan dengan bentuk halaman dari teman-teman. Kita simpan perubahan. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur permaklink. Kita klik. Nah, ini teman-teman bisa mengatur linknya akan muncul seperti apa. Mau hanya angka, atau tanggal dan nama, atau bulan dan nama, atau hanya numerik, atau nama tulisan saja. Atau teman-teman bisa buat sendiri. Ini untuk mengoptimalkan tulisan kita terindeks di Google. Atau kita bisa mengatur berdasarkan kategori atau tag. Kita simpan perubahan. Terakhir, pengaturan di WordPress, kita bisa mengatur privacy. Klik privacy. Ini kita bisa mengatur kebijakan privasinya, halaman dalam kebijakan privasi Anda. Misalnya halaman password, gunakan ini untuk menampilkan kebijakan privasi dari halaman WordPress kita. Kita klik di kebijakan privasi aja, gunakan halaman ini. Atau teman-teman bisa menggunakan halaman baru. Sekian teman-teman pengaturan di WordPress. Semoga teman-teman berkenan. Selamat mencoba. Jangan lupa klik loncengnya sehingga teman-teman tahu ada posting baru dari Programmer Desa. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Programmer Desa.